Eh, Bapak Ibu, setiap kali kita melakukan klaim kegiatan, menuliskan kegiatan, kemudian kita memilih beberapa unit kompetensi pada masing-masing kegiatan, maka pada saat itu juga sistem dari Simponi akan memberikan akan memberikan penilaian, akan memberikan nilai kepada setiap butir yang kita pilih ya dari unit kompetensi. Nah, pertambahan ya poin tersebut itu dapat kita pantau ya, dapat dipantau pada bagian rekap di Simponi 5 Simponi kita ya. Jadi setiap penambahan unit kompetensi akan menambah skor kita. Nah, pada bagian rekap ini ada beberapa informasi penting yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa akan muncul nama kita di sini ya pada bagian nama pemohon. Yang kedua adalah badan kejuruan. Nah, badan kejuruan ketika Bapak Ibu mengusulkan menjadi anggota PII, maka secara otomatis bagian Biro Keanggotaan PII akan menempatkan Bapak Ibu sebagai anggota PII di badan kejuruan sesuai dengan ijazah S1 Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di 4 digit pertama dari nomor keanggotaan PII Bapak Ibu itu menunjukkan cabang mana Bapak Ibu berada ya. Biasanya mengikuti KTP ya ketika kita mendaftar. Kemudian tiga digit di tengah, 3 atau 2 digit di tengah itu menunjukkan badan kejuruan atau BK kita ya, BK awal kita ya, di mana BK tersebut ditentukan oleh ijazah S1 kita. Kemudian 6 digit berikutnya adalah nomor keanggotaan kita. Nah, contoh misalnya saya memiliki ijazah S1 teknik mesin. Tapi kemudian dalam perjalanannya ketika saya mengusulkan FAIP, ya, pekerjaan-pekerjaan saya ternyata sudah tidak terlalu banyak lagi di teknik mesin. Saya lebih banyak di teknik industri, ya. Atau misalnya Bapak Ibu misalnya S1-nya teknik geologi misalnya. Tapi dalam perjalanannya ternyata yang lebih banyak mendominasi adalah pekerjaan-pekerjaan di teknik pertambangan misalnya. Nah, di sini kita dimungkinkan untuk meminta ya melalui ke PII ya, melalui sistem agar FAIP kita itu diperiksa ya di BK yang kita inginkan. Ya, misalnya seperti kelihatan seperti ini, badan kejuruan saya yang awal adalah teknik mesin karena S1 saya teknik mesin. Tapi saya meminta kepada PII ya, kepada LSKI agar supaya saya diizinkan untuk diperiksa, FAIP saya diizinkan diperiksa di teknik industri sesuai dengan umumnya klaim yang saya sudah lakukan. Maka saya bisa mengubah di sini ya. Saya mengubah di sini choose ya, saya klik tanda pensil tadi, kemudian saya choose teknik industri misalnya ya. Kemudian nanti akan muncul komentar di sini bahwa BK tujuan, maksudnya BK teknik industri ini tidak akan aktif kalau BK asal tidak disetujui untuk memindahkan Bapak Ibu. Dan begitu juga BK tujuan tidak menunjuk untuk menerima Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu mengusulkan saya mau pindah ke teknik industri dari teknik mesin. Tapi setelah FAIP saya diterima by sistem di LSKI, maka LSKI akan meminta izin dulu ke BK teknik mesin. Teknik mesin ini ada Pak Ilham menunjukkan FAIP BK awalnya teknik mesin, tapi dia mengusulkan mau dinilai di teknik industri. Apakah diizinkan? Kalau teknik mesin mengizinkan, maka ini dipindahkan ke FAIP tersebut. FAIP saya dipindahkan ke teknik industri. Dan teknik industri harus juga menyetujui bahwa mereka bersedia untuk menilainya. Ya, jadi ini informasi yang sangat penting. Ya, jadi siapa tahu ada yang mau pindah
Ya. Kalau tidak mau pindah, tidak usah di kutak-katik ini. Ya, tidak usah dipilih. Jadi di sini mesin, kemudian diisi lagi mesin di sini. Itu akan mempersulit proses dari pemeriksaan FAIP Bapak Ibu. Kemudian dipilih jenis permohonan. Kalau permohonannya perdana, baru pertama kali ya perdana. Tapi kalau sudah pemutakhiran, ya silakan pilih pemutakhiran. Nah, ini yang kita bisa lihat di sini. Dari apa yang saya isikan, mulai dari 12, 13, 16, ya, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya, ya. Yang saya isikan ini, saya selalu mengklik-klik klaim kompetensi. Ya, semua saya berikan klaim kompetensi. Ya. Maka, dari hasil klik-klik saya tadi, setelah direkap, saya telah memiliki prediksi, ya, sekali lagi dalam tanda kutip garis bawah dan huruf besar, prediksi wajib, ya, poin atau skor wajib 1 atau W1 saya nilainya 790, W2 409, W3 154, W4 435, dan P6 sampai P11 yang saya pilih ternyata akumulasi skornya adalah 157. Kalau di jumlah totalnya 1945. Angka cantik ini kayaknya. Nah, ternyata ada estimasi, ya, dalam tanda kutip lagi. Estimasi nilai ini belum memenuhi syarat untuk IPP. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Yang informasi di sebelah dari nilai yang diperoleh, ada di sini batasan nilai minimum untuk IPP, IPM, Madya, dan Utama di paling kanan. Nah, Bapak Ibu, angka yang terlihat di situ adalah passing grade. Ya, jadi walaupun passing grade-nya IPP itu totalnya hanya 600, ya, nilai saya 1945, passing grade-nya IPP itu 600 saja, tapi saya belum qualified untuk IPP. Kenapa? Karena setiap W dan P juga harus melewati passing grade-nya masing-masing. W1 kita periksa, W1 lewat, W2 lewat jauh, W3 lewat, W4 juga jauh. Tapi pilihan secara total hanya sedikit di bawah, ya, hanya 157 dari 180 passing grade yang saya harus peroleh, ya. Maka untuk saat ini dengan FAIP seperti ini, maka saya tidak qualified apa-apa untuk ini. Saya harus menambahkan. Apa yang saya harus tambahkan dalam kondisi seperti ini untuk bisa dapat IPP? Ya, pilihan saya harus memilih unit kompetensi pilihan lagi sebanyak-banyaknya, ya. Karena tadi ini contoh-contoh saja, maka saya tidak terlalu banyak memilih pilihan, ya. Tapi kalau dalam kasus yang dalam proses yang sebenarnya, silakan memilih maksimum supaya minimal Bapak Ibu bisa berada di nilai rentang nilai dan qualified secara estimasi untuk memenuhi syarat sertifikasi IPM atau level Madya. Ya, jadi silakan memilih menambah, ya, klaim kegiatan, ya. Karena unit kompetensi ada batasnya untuk dipilih, tapi kegiatan yang dituliskan tidak ada batasnya. Selama Bapak ingat, ya, silakan dituliskan, ya. Silakan dituliskan apa yang Bapak ingat, ya, dulu, ya, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, silakan diingat, kemudian dituliskan agar supaya nilai kita, skor prediksi kita bisa bisa besar, ya. Karena mohon dicatat Bapak Ibu, sudah ditulis merah oleh sistem. Skor yang ada di sini adalah pre-score istilahnya, dan sifatnya berupa estimasi, ya. Nilai akhir dari Bapak Ibu ditentukan oleh majelis penilai atau asesor, ya. Jadi
walaupun Bapak Ibu mengatakan saya qualified, saya memilih unit kompetensi ini 6 misalnya, 6 unit. Tapi dari uraian kegiatan Bapak Ibu, ternyata asesor menilai bahwa Bapak Ibu tidak boleh menilai poin ini, sehingga dicoret ya, dikurangi, akhirnya nilainya Bapak Ibu misalnya tadinya adalah 7.000 total, dan semua memenuhi batasan IPU misalnya, ya, kalau IPU kan 6.000, kalau misalnya nilai Bapak Ibu 7.000, tapi setelah diperiksa, ya nilai estimasi yang 7.000 itu tadi berkurang menjadi 3.700 misalnya. Dan setelah dilihat juga W1, W2, W3, W4, dan pilihan juga memenuhi passing grade, sehingga hasil akhirnya misalnya hanya berada di kualifikasi IPM. Dan itu bisa saja dan sering kali terjadi. Sehingga saran kami, silahkan mengklaim kegiatan sebanyak-banyaknya, satu. Yang kedua, silahkan tuliskan uraian kegiatan serapi mungkin, selengkap mungkin, sehingga nilai yang Bapak punya atau skor yang Bapak klaim tadinya melalui unit kompetensi itu bisa tetap maksimum dan tetap bisa dinilai maksimum juga oleh asesor yang memeriksa FAIB Bapak Ibu sekalian di MUK atau Majelis Uji Kompetensi pada BK masing-masing.